Oke, halo, salam Maranatha kepada semua yang akan menonton rekaman ini. Dan ini adalah rekaman pelajaran ke-13 dari kelas kita Bibliologi Tekstual di tahun 2023. Dan kelas kita ini biasanya dilakukan setiap Kamis malam tentunya. Dan sudah berlangsung hampir satu semester, kita sudah di bagian-bagian akhir dari kelas kita. Dan kebetulan untuk pelajaran ke-13 ini saya tidak berada di tempat untuk melakukan kelas seperti biasa. Oleh karena itu saya melakukan rekaman terlebih dahulu atas pelajaran ini, sehingga untuk pelajaran ini kita tidak melakukan kelas secara live atau langsung, melainkan berupa rekaman gitu ya. Dan tentu nanti sesudah Anda menonton ini, kalau Anda punya pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bebas untuk menanyakannya di WhatsApp grup kelas kita. Dan bagi Anda yang tidak ikut dalam kelas ini, tapi Anda misalnya menonton lewat YouTube dan lain sebagainya, dan Anda tidak ikut dalam kelas ini, Anda silahkan datang ke GBI Agrave untuk bertanya, atau Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Oke, dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Dan kami pada malam hari ini, atau siang atau pagi, kapanpun para murid akan menonton ini, Engkau yang kiranya membukakan hati dan pikiran kami, menuntun kami kepada kebenaran-Mu, kepada terutama kebenaran mengenai pemeliharaan firman-Mu. Dan kami berdoa dengan kami yakin bahwa Engkau akan menuntun kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai kepada di kelas kita ini, kita sedang mempelajari tentang kritik tekstual ya. Jadi kita sudah mempelajari teori-teori mereka. Kita mempelajari manuskrip-manuskrip yang mereka sebut-sebut sebagai manuskrip terbaik, yaitu Vatikanus, Sinaiticus, dan kemudian bagaimana mereka berargumen dan lain sebagainya dalam berbagai teori mereka sini ya. Dan kita sudah mendapatkan bahwa banyak dari teori-teori mereka tidak dapat dibenarkan dari perspektif orang yang beriman gitu. Dan saat ini kita di Romawi G di dalam tingkat kita, yaitu kita sedang mempelajari bagaimana penerimaan terhadap kritik tekstual melemahkan atau menyerang doktrin-doktrin spesifik. Dan kita membandingkan bagaimana teks Textus Receptus ya, manuskrip Textus Receptus atau yang sudah dicetak tentunya hari ini, dibandingkan dengan critical text, yaitu Nestle Aland yang paling baru, yaitu edisi 28. Ternyata ada perbedaan-perbedaan di berbagai kita bilang berbagai perikop kunci di sini ya. Oke, dan kita sudah melihat yang A, sebenarnya A ini yang paling dominan, itu serangan terhadap kristologi atau teologi proper ya, tentang doktrin tentang Yesus Kristus atau tentang Allah secara keseluruhan. Dan kita melihat di sini ada banyak sekali penghilangan kata-kata tertentu atau perubahan kata-kata tertentu yang mengakibatkan perikop tersebut lebih lemah berbicara mengenai keilahian Kristus. Dan selalu argumen yang sering dinyatakan oleh para kritik tekstual, terutama yang konservatif ya, adalah bahwa toh masih ada ayat-ayat lain yang cukup menjelaskan keilahian Kristus. Dan kita setuju bahwa keilahian Kristus memang tidak bergantung hanya kepada ayat-ayat ini saja. Artinya masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan keilahian Kristus di luar dari ayat-ayat ini, karena memang keilahian Kristus sangat jelas diajarkan dalam Alkitab. Namun demikian kita berkata bukanlah suatu kebetulan bahwa semua bidat ya,
semua bidat yang terutama yang menyangkal keilahian Kristus seperti menara pengawal atau yang sering menyebut diri saksi Yehova, kemudian semua yang lain ya, Mormonisme, pokoknya semua bidat boleh dibilang, Unitarian dan lain sebagainya, mereka senang, mereka jauh lebih senang dengan teks CT. Ya, mereka jauh lebih senang dengan Alkitab-Alkitab modern yang didasarkan pada CT dibandingkan dengan Alkitab-Alkitab yang sudah mapan sebenarnya dari kapan-kapan yang didasarkan kepada PR. Dan ada alasannya ya, kenapa? Karena Alkitab-Alkitab modern ini yang didasarkan pada CT lebih lemah gitu di dalam kristologi sebenarnya. Ya, sekali lagi, memang kita bisa berargumen bahwa masih ada cukup banyak ayat yang mengajarkan keilahian Kristus. Itu bukan persoalannya gitu ya. Artinya semakin banyak kita memiliki senjata dan pengajaran itu semakin bagus gitu. Dan mengingat bahwa seperti saya jelaskan di minggu lalu bahwa proporsi dari kata-kata yang hilang itu banyak yang mengenai theos ya, ketika menyebut Kristus atau Yesus sebagai theos itu hilang. Kemudian kata kurios atau bentuk vokatifnya kurie dan lain sebagainya itu yang sering hilang. Proporsinya cukup besar bahwa kata-kata ini yang hilang gitu ya, kata kurios, kata theos yang hilang, sehingga ini bukan random gitu ya, ini bukan suatu kesalahan yang acak gitu, melainkan sungguh-sungguh adalah serangan iblis terhadap keilahian Kristus. Oke. Nah, kita ingin melihat lebih banyak lagi ya, dampak kepada doktrin-doktrin yang lain. Ya. B adalah doktrin tentang kelahiran perawan. Nah, ini adalah tentang Yesus Kristus juga. Sebenarnya ini masih bisa kita masukkan di sub dari A, masih doktrin kristologi sebenarnya, tapi bukan spesifik mengenai keilahiannya, melainkan adalah mengenai kelahirannya dari perawan, yang ya, ada kaitan juga dengan keilahian dia sebenarnya ya, karena bahwa dia lahir dari perawan menunjukkan dia bukan manusia biasa gitu. Nah, coba kita akan lihat beberapa ayat. Pertama, Matius 1. Okay. Ya, karena saya merekam di rumah, jadi saya tidak pakai sistem Moodle untuk perekaman ini, makanya kameranya pakai app ya, pakai app biasa. Jadi kalau saya buka aplikasi baru kameranya akan hilang sejenak. Tapi kita lihat di sini. Nah, ini repot juga sebentar ya. Setiap kali saya ganti fokus dia hilang. Sebentar, kalau begitu. Sebentar. Ya, mungkin harus begini. Saya terpaksa bikin begini mungkin. Nah, oke, baik. Ya, ini saya hilangkan di sini. Nah, mungkin begini aja. Kameranya. Ya, nah. Oke, mungkin seperti ini lebih baik. Ya, biar kameranya ada terus di sini. Jadi yang pertama adalah Matius 1 ayat 25. Sebentar, kita di sini aja deh. Oke, dan ya ya, dia 25 dikatakan di sini. Ya. Coba saya buka juga yang CT-nya, ya, teks dasrealan. Jadi ya, CT menghilangkan kata ton prototokon di sini. Ton prototokon ya, ton prototokon adalah artinya yang sulung atau firstborn. Nah, kalau kita lihat di KJV atau di Alkitab yang sedang diterjemahkan oleh tim dari Grafe di sini, ya, bahwa Yusuf tidak mengenal dia, maksudnya Maria, ya, secara intim ini sampai setelah ia melahirkan putra sulungnya. Ya, putra sulungnya. Jadi ada kata sulung di sini.
firstborn prototoken gitu. Dan ini dihilangkan di dalam CT, tidak ada kata putra sulungnya gitu. Dan um, efeknya apa gitu? Efeknya begini, kalau misalnya kata yang sulungnya ada sebagaimana di dalam teks aslinya, maka menjadi jelas bahwa uh, Yesus punya atau Maria ada melahirkan anak-anak lain setelah Yesus gitu. Karena kita tidak akan bicara mengenai anak sulung kalau tidak ada adik. Dia tidak ada adik, kita tidak akan sebut dia anak sulung, melainkan kita akan sebut dia anak tunggal gitu kan. Nah, coba saja anda tanya kepada seseorang, misalnya anda tanya, kamu sulung ya? Kalau misalnya dia tidak punya saudara, dia akan, oh bukan, saya tunggal gitu. Karena kalau bilang saya anak sulung, itu konotasinya dan implikasinya adalah bahwa dia punya adik gitu. Jadi Maria melahirkan putra sulungnya mengindikasikan bahwa dia punya adik. Jadi ada beberapa level di sini ya, ada beberapa level doktrin yang menjadi dikacaukan oleh karena hilangnya kata prototokos ini. Uh, mundur mundur sejenak ke masalah kelahiran dari perawan, dihilangkannya bahwa ini adalah anak sulung, juga ini membuka peluang bahwa Yesus bukan anak sulung dalam pengertian dia adalah anak kedua atau anak ketiga. Nah, kalau Yesus adalah anak kedua atau anak ketiga, maka sudah jelas dia bukan lahir dari perawan gitu. Karena kalau Maria sudah pernah melahirkan anak lain sebelumnya, ya maka Maria bukan perawan lagi ya. Jadi penegasan bahwa Yesus adalah anak sulungnya menguatkan doktrin kelahiran dari perawan gitu ya. Tetapi selain itu, jadi itu satu aspek ya. Tetapi aspek lain adalah juga membantah. Jadi dengan adanya kata sulung membantah bahwa Yesus adalah anak kedua atau anak ketiga. Bukan ya, dia anak pertama, anak sulung. Tapi yang kedua adalah yang tadi kita sebut, membantah juga bahwa dia adalah anak tunggal. Dia bukan anak tunggal, dia anak sulung gitu. Dan itu untuk membantah doktrin Katolik yang mengajarkan Maria itu tetap perawan seumur hidup gitu ya. Nah, itu untuk membantah itu ya. Jadi ya gereja Katolik dan orang-orang Katolik ya, mereka menghormati Maria dengan cara yang salah sebenarnya, yang di luar dari Alkitab, karena mereka punya suatu tradisi bahwa Maria adalah tetap perawan sampai seumur hidup ya, dengan konsep yang salah. Ya, dan kita bilang Alkitab jelas mengajarkan Maria punya anak-anak lain bersama dengan Yusuf setelah Yesus. Itu makanya Yesus adalah anak sulung gitu, karena dia punya adik-adik yang lain yang lahir dari Maria walaupun bapak mereka beda sebenarnya. Karena Yesus bukan lahir dari Yusuf ya, tapi Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat Maria hamil dengan Yesus. Dan tetapi jadi artinya ada dua aspek yang berkenaan dengan poin ini. Satu mengenai dia bukan anak kedua, bukan anak ketiga. Jadi waktu dia lahir Maria masih perawan sesuai dengan beberapa ayat sebelumnya, karena Yusuf belum mengenal dia. Tetapi bahwa dia anak sulung juga adalah pernyataan bahwa dia bukan anak tunggal. Oke, selanjutnya lagi kita lihat ya, Lukas 2 ayat 33. Wah, ini kamera saya hilang lagi kalau saya ya. Oke, kita buka dulu. Lukas 2 ayat 33. Dan di dalam TR bunyinya adalah dan Yusuf beserta ibunya. Ya, dan Yusuf, dan di sini kan kai en Yosef kai he meter auto. Nah, kata Yusuf di sini diubah menjadi dan bapaknya dan ibunya. Ya. Makanya di terjemahan bahasa Indonesia dan bapak serta ibunya. Nah, ini salah gitu. Karena Yusuf sebenarnya bukan bapaknya. Jadi Alkitab dengan sangat hati-hati sebenarnya, Roh Kudus dengan sangat tepat dan dengan hati-hati menyatakan bahwa
Yusuf, dia sebut Yusuf sebagai Yusuf, bukan sebagai bapaknya. Ya, jadi ini sangat jelas sekali. Gitu ya. Karena Yusuf memang bukan bapaknya, tapi ketika kata Yusuf diganti dengan Hopater Auto, maka mengacaukan doktrin kelahiran dari perawan, seolah-olah Yusuf adalah bapak jasmani dari Yesus Kristus. Oke, jadi ini juga salah satu poin di sini. Oke, kemudian Lukas 2 ayat 43, ini sama, tidak salah. Ya, sekali lagi di sini um, di bahasa Indonesia dikatakan tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Tanpa diketahui orang tuanya. Itu dari kata kalau di CT itu hoi goneis auto. Goneis ini artinya orang tua. Tapi kalau dalam TR bunyinya tidak diketahui oleh Yusuf dan ibunya sekali lagi. Jadi lebih tepat, ya, lebih tepat, lebih spesifik Yusuf dan ibunya. Itu ya, Yusuf beserta ibunya tidak mengetahuinya. Oke, jadi itu adalah mengenai doktrin kelahiran dari perawan. Oke, maju ke poin selanjutnya. Sekarang doktrin mengenai penebusan, ya. Di sini ada beberapa perikop yang terpengaruh. Kolose 1 ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat di sini ya. Di LAI diterjemahkan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Jadi menghilangkan kata melalui darahnya, ya, melalui darahnya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, ya, mestinya kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Jadi dengan dihilangkannya kata melalui darahnya, kita dikurangi, ya, berkurang satu perikop yang mengajarkan bahwa penebusan Yesus itu adalah melalui tercurahnya darah Yesus, yaitu melalui kematian dia dan pengorbanan dia. Begitu. Dan mungkin, ya, sekali lagi seperti yang sering dilakukan oleh para pendukung CT, mereka akan berargumen, toh masih ada kok ayat-ayat lain yang mengajarkan ini. Dan ya memang benar sih, ada ayat lain yang mengajarkan ini, tetapi dengan dihilangkannya yang satu ini, ya, mengurangi jumlah perikop yang mengajarkannya. Oleh karena itu melemahkan doktrin ini, gitu ya. Karena ada kekuatan di dalam pengulangan, ya, dan pengajaran yang jelas yang di berbagai tempat ada kekuatan di situ juga, gitu. Jadi menghilangkan ini ya, frase ini, dia to haimatos auto di sini. Oke. Selanjutnya lagi Ibrani 1 ayat 3. Ya. Oke, cukup panjang di sini. Ini kenapa yang di CT kok dia formattingnya lucu ya? Kenapa nih kok lucu gitu? Coba kita kecilkan. Oh, rupanya dia dipantunkan. Oke, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar, ya, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada. Nah, gambar wujud Allah ini juga ini ya, mereka menambahkan kata Allah di sini. LAI sering menerjemahkan secara dinamis, ya, mestinya kan auto saja ya. Jadi the express image of his person, okay, dan gambar dari dirinya, gitu. Ya, sini maksudnya memang Allah sih maksudnya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, sini ya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, katanya di sini.
jadi mereka menghilangkan kata dosa-dosa kita di sini. Jadi ada kehilangan kata hemon di sini ya, hemon, dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa siapa yang disucikan gitu kan. Nah, ini dihilangkan ya, di sini kata hemon. Oke, kita lihat lagi 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani atau dalam daging secara literalnya, ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Oke. Nah, sekali lagi di sini menghilangkan kata untuk kita. Jadi frasenya adalah huper hemon di sini. Jadi penekanannya mestinya di terjemahannya. Jadi karena Kristus telah menderita dalam daging untuk kita. Kata-kata atau frase untuk kita ya mirip dengan yang tadi di perikop sebelumnya. Jadi melemahkan lah ya, menghilangkan bahwa dia melakukannya untuk kita. Dan menarik sekali bahwa beberapa perikop menghilangkan aspek ini, aspek untuk kitanya. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih. Ya mestinya ada kata-kata sekali lagi untuk kita yang dihilangkan di situ. Jadi cukup konsisten ya di beberapa ayat di sini menghilangkan suatu aspek bahwa untuk kita atau dosa-dosa kita yang ditanggungnya, yang disucikannya gitu. Jadi di sini ya kai garto pasca hemon, ya mestinya ada huper emon. Jadi anak domba Paskah kita demi kita. Ya, Kristus anak domba Paskah kita demi kita telah disembelih, telah dikorbankan di sini ya. Jadi ya kita bilang apakah ada ayat-ayat lain yang mengajarkan? Ada sih memang. Ya, saya yakin ada di luar ini. Tapi dengan cukup konsisten dihilangkannya bagian yang satu ini, yaitu untuk kita itu atau dosa-dosa kita ya, ya melemahkan doktrin ini dan terutama aplikasinya kepada orang percaya secara langsung gitu ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke poin selanjutnya, poin D, pengaruh dari textual criticism kepada doktrin separasi. Kita lihat sini ya, doktrin separasi 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Oke, jika seorang mengajarkan ajaran lain, ya heterodidaskali ya, hetero jadi didaskali kan mengajar, heterodidaskali jadi mengajar yang lain gitu ya, dan tidak menurut perkataan yang sehat. Ya, perkataan sehat ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
Coba kita lihat bedanya di mana. Oke. Nah, ibadah di sini sebenarnya kesalehan gitu ya. Oke. Em, Ia menyombongkan diri, ya, teteufotai meden epistamos noson perizetes, ya, mencari-cari hal yang ini. Oke. Cari-cari permasalahan, logomakias, ya, ini beradu kata yang darinya muncul phonos, ya, dengki, eris, ya, perselisihan, blasfemiai, penerai. Nah, mungkin di ayat 5 ya. Ya, dia para tribai, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, ya. Ya, kemudian yang mengira bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, jadi mereka menghilangkan klausa di terakhirnya di sini. Yaitu afistaso apoton toi auton. Ya, jadi jauhkanlah diri dari orang-orang semacam ini. Atau pisahkanlah diri, bisa juga diterjemahkan. Ya, jauhkanlah diri, pisahkanlah diri dari orang yang demikian. Jadi adalah doktrin tentang separasi. Itu kan, separasi adalah hal yang penting, doktrin yang penting, doktrin yang jarang diajarkan di gereja-gereja sebenarnya. Ya, jadi gereja-gereja banyak mengajarkan doktrin, misalnya apa? Kita harus mengasihi, oke, itu benar, ya. Kita harus misalnya menyembah Tuhan, itu juga benar, ya. Kita ada banyak pengajaran yang diajarkan di gereja-gereja, tapi satu pengajaran yang cukup jarang diajarkan, ya, di gereja-gereja adalah doktrin separasi, yaitu bahwa kita harus menjauhkan diri. Padahal doktrin ini cukup banyak sebenarnya, banyak sekali ayatnya, mulai dari pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Seperti di sini juga, jauhkanlah diri dari orang-orang semacam ini. Di Roma ada dikatakan, tandailah mereka yang ini, ya, yang membuat kacau dan jauhilah mereka dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali pengajaran Alkitab tentang doktrin separasi, ya. Dan ya, dengan dihilangkannya di sini, sekali lagi, walaupun ini diajarkan di perikop-perikop lain, namun dilemahkan dengan dihilangkannya dari satu di sini. Oke, nah kemudian ada juga penyerangan terhadap doktrin ketiadasalahan Alkitab. Ya, ketiadasalahan Alkitab karena berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di critical text yang kemudian tercermin di dalam Alkitab modern, membuat terjadi diskrepansi atau kontradiksi antara beberapa kalimat tertentu. Contohnya, coba kita lihat ya, Matius 5 ayat 22 terlebih dahulu. Ya, ini juga berhubungan dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya ada hubungannya juga dengan Tuhan Yesus, tapi coba kita lihat dulu. Ini cukup terkenal. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, perhatikan, ini saya bacakan yang ITB sesuai dengan CT. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tetapi coba kita bandingkan dengan ini, ya, dikatakan di sini, bandingkan dengan Markus 3 ayat 5. Ya, Markus 3 ayat 5 berkata apa? Ia berduka cita karena kedegilan mereka, saya bacakan ayat lain juga, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Ini tentang Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus marah, contohnya di sini. Ya, Tuhan Yesus marah. Dikatakan memandang sekeliling dengan marah, met orges, ya. Ini dengan amarah di sini. Nah, sedangkan kembali ke Matius 5 ayat 22, di sini teksnya berkata sebenarnya dia memakai bentuk kata kerjanya. Setiap orang, pas di sini, ya. Pas, setiap orang orgizomenos, yang marah, orgizomenos.
dengan saudaranya harus dihukum. Nah, kalau berdasarkan ayat ini berarti Tuhan Yesus harus dihukum karena Tuhan Yesus marah, gitu kan? Nah, orgizomenos, setiap orang yang orgizomenos. Dan di balik ke Markus 3 ayat 5 di sini Tuhan Yesus memandang sekeliling, meth orges, ini satu akar kata ya, cuman orges bentuk nounnya amarah ya, sedangkan orgizomenos bentuk verbnya, bentuk kata kerjanya yaitu menjadi marah di sini. Jadi Tuhan Yesus memandang sekeliling dengan marah, dengan murka ya, yang berarti ya Tuhan Yesus sesuai dengan Matius 5 mestinya dia dihukum. Artinya intinya ini bisa menjadi serangan. Wah, Alkitab kontradiktif nih. Kenapa di satu sisi Tuhan Yesus marah, di sisi lain dia mengajarkan setiap orang yang marah harus dihukum ya, tetapi ini menjadi selesai di TR, Tectus Recaptus, karena CT rupanya menghilangkan satu kata yaitu eike di sini. Eike ini artinya secara tidak layak atau secara sia-sia ya, atau dikatakan without a cause ya, jadi kalau di terjemahan kita terjemahkan tanpa sebab di sini ya, tanpa sebab, without a cause, tanpa sebab yang benar gitulah ya, tanpa bisa dibenarkan gitu. Jadi ada marah yang benar karena Allah sendiri murka gitu. Allah sering murka gitu. Jadi amarahnya Allah pasti amarah yang benar karena dia adalah standar kebenaran itu sendiri gitu. Oke. Itu satu. Kemudian kita lihat lagi Markus 1 ayat 2 sampai 3. Oke, dan di sini katanya seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Sedangkan kalau di TR dia bukan Yesaya ya, tapi di dalam kitab nabi-nabi. Jadi apakah tertulis dalam kitab Nabi Yesaya atau dalam kitab nabi-nabi saja? Dan kalau kita bandingkan di dalam kutipannya ini di ayat selanjutnya, ini ternyata mengutip dari dua tempat, yaitu dari Yesaya dan dari Maleakhi katanya di sini ya. Lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului kamu yang akan persiapkan jalanmu di depanmu. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, buatlah lurus jalan-jalannya. Jadi sebagian ini sebenarnya dari Maleakhi ya, Maleakhi ada nubuat di situ bahwa Tuhan akan menyuruh ya utusannya untuk berjalan di depanmu. Mu-nya maksudnya adalah Sang Mesias di sini ya. Jadi yang lebih tepat adalah ini adalah kutipan dari Yesaya dan Maleakhi sebenarnya. Dan itu di Maleakhi 4 atau 3 nih ya. 3 kalau saya nggak salah ya, 3 ya. Lihat, aku menyuruh utusanku ini. Jadi justru ayat 2 justru adalah dari Maleakhi 3 di sini. Aku mengirim utusanku mendahului dirimu. Ini dari ayat yang di Markus, ini adalah Markus 1 ayat 2, itu dari Maleakhi 3 ayat 1. Jadi lebih tepat adalah dari nabi-nabi. Jadi bukan hanya dari Yesaya saja. Jadi yang benar adalah yang Tectus Recaptus gitu. Dan sekali lagi, kalau orang liberal kadang-kadang mereka berpikirnya justru terbalik ya. Mereka kadang-kadang berpikirnya begini, justru yang benar adalah yang seperti yang kita bicarakan di teori ini kan. Masih ingat teori di sini? Misalnya di sini ya. Ini varian teks yang lebih sulit ada yang lebih benar. Justru yang kacau ya, itu yang lebih benar gitu. Nah, karena pikiran mereka nanti ada penyalin saleh yang membetulkan. Jadi dalam benaknya si orang kritik ini yang adalah orang liberal, mereka nggak berpikir bahwa penulis asli Alkitab, karena mereka tidak percaya inspirasi, penulis asli Alkitab misalnya Markus, dia akan bikin kesalahan.
Dan justru oleh penyalin-penyalin saleh yang mengedit, ya, yang menciptakan TR, karena mereka tidak percaya TR itu asli tapi diciptakan belakangan. Mereka bilang justru penyalin-penyalin saleh mencoba membetulkan tulisannya aslinya sehingga muncullah teks TR. Jadi teks TR itu teks yang sudah dibetul-betulin menurut mereka dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh tadi si Markus, oleh Matius, ya. Justru mereka akan berpendapat seperti yang tadi kita bilang Matius 5 ayat 22 itu kan, di TR kan ada kata tanpa sebab, setiap orang yang marah tanpa sebab. Dan kita bilang ini membuktikan TR yang benar, karena memang Tuhan Yesus pun bisa marah tapi dengan sebab yang benar. Tapi kalau orang liberal melihat itu, justru dia akan lihat terbalik gitu. Oh, itu justru adalah bukti bahwa TR itu sudah dibenerin gitu oleh orang selanjutnya, begitu istilahnya. Ya, karena mereka sekali lagi sudut pandang mereka adalah mereka tidak percaya akan inspirasi. Gitu. Dan kalau kamu tidak percaya inspirasi, kamu percaya Alkitab awalnya ada salah, banyak salah, maka dalam benak kamu teorinya adalah bahwa Alkitab ini kemudian dibenarkan oleh generasi-generasi selanjutnya, gitu. Kayak diperbaiki, direvisi oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga muncullah akhirnya ujung-ujungnya TR yang mendominasi di abad-abad pertengahan, karena hampir semua kursif mendukung TR. Itu adalah teks yang sudah diedit, sudah dibenerin oleh gereja dalam tanda kutip. Sedangkan aslinya justru ya itu lebih mentah istilahnya, aslinya lebih mentah, lebih penuh kesalahan. Itu nggak masalah bagi mereka, karena itu mereka tidak punya inspirasi, begitu. Jadi kita melihat sangat berbeda sekali cara pendekatan antara orang yang percaya inspirasi, mestinya orang yang percaya janji pemeliharaan Tuhan, dengan mereka yang tidak percaya janji-janji itu. Oke, kemudian kita lihat lagi Lukas 4 ayat 44 di sini, ya. Oke. Nah, di sini ini ya. Perhatikan di bahasa Indonesia yang mengikuti CT dikatakan, dan ia memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi ini beda ya, Yudea, sedangkan di TR itu adalah Galilea. Ya, Galilea. Nah, yang benar yang mana, saudara kasih Tuhan? Jadi ya, untuk melihat ini lebih baik melihat Alkitab fisik ya, karena biar lebih kelihatan lebih jelas ya. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke 44. Oke, mulai dari ayat 38 sebenarnya. Nah, kita diberitahu Tuhan Yesus sedang ada di mana. Ya, ayat 38, dan berangkat dari sinagog tersebut, Yesus masuk ke rumah Simon. Nah, rumah Simon ini adanya di Galilea. Bahkan kita dikasih tahu di ayat 31 dia ada di Kapernaum. Ya, ayat 31. Ini saya tunjukin pasal 31. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, suatu kota di Galilea, mengajar mereka pada hari Sabat dan lain sebagainya. Oke, lalu di ayat 38 ya, dia bahkan masuk ke rumahnya Petrus, mertuanya Petrus ya. Jadi mereka masih di Galilea di sini. Ya. Dan dia menyembuhkannya di situ. Matahari terbenam, orang bawa pesakitan kepada Tuhan kita ya. Lalu siang harinya Yesus pergi keluar ke tempat yang terpencil. Ini masih di Galilea semuanya ya. Masih di Galilea ya. Dan lalu di ayat 43 ia berkata ya, ia juga harus ini memberitakan Injil di kota-kota lain. Nah, maka dia berkhotbah di berbagai sinagog di daerah Galilea tersebut. Ini masuk akal begitu. Tapi kalau misalnya kita lompat ke Yudea tiba-tiba tanpa ada teks bahwa dia berangkat dari Galilea ke Yudea, maka lucu gitu, orang dia masih di Galilea kok tiba-tiba dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea gitu kan. Jadi nggak nyambung konteksnya sebenarnya. Yesus sedang di Galilea, di satu kota spesifik yaitu Kapernaum, dan di situ maksud Tuhan Yesus adalah aku harus ke kota-kota lain juga. Tapi ingat, dia masih di wilayah Galilea gitu. Jadi mestinya ya Galilea yang benar di sini. Kalau dikatakan Yudea justru jadi aneh, kapan dia pindah ke Yudeanya? Tidak ada dalam teks.
Oke, jadi dan kalau kita lanjutkan ke pasal 5 pun, dia ada di pantai danau Genesaret dan lain sebagainya, di perahunya Simon. Ya ini kembali, ini masih di Galilea gitu. Jadi lucu sekali kalau di atas-atas ini, di pasal 4 atas dia ada di Galilea, di pasal 5 dia juga masih ada di Galilea. Lalu kenapa ayat pasal 4 ayat 44 tiba-tiba di Yudea gitu. Jadi ini sebenarnya suatu kesalahan. Ya. Suatu kesalahan yang bisa diserang oleh para kritik Alkitab. Ya, tetapi kalau di TR yang nggak ada permasalahan Galilea di sini. Oke ya. Jadi tetapi sekali lagi kalau bagi orang-orang liberal itu justru mereka menjadikan suatu bukti bahwa pikiran mereka terbalik dari kita gitu. Mereka bilang, loh inilah buktinya bahwa ini sudah dibetulin gitu belakangan gitu. Jadi aslinya justru ada kesalahan menurut mereka, aslinya kurang tepat, belakangan dibetulkan oleh para penyalin saleh gitu. Penyalin saleh lah yang akhirnya, oh ya ini harus kita betulin. Tapi kita bilang enggak, kalau kamu orang saleh kamu tidak akan mencoba mengubah teks gitu. dan kita percaya bahwa justru yang aslinya itu tiada salah. Oke. Ya, Matius 1 ayat 7 sampai 8. Di sini ya. Ya, ini mengenai Asa dengan Asaf di sini ya. Nah, di sini Elai dia tetap pakai Asa. Saya cek dulu yang TB2 sebentar ya. Oke. Matius 1 ayat 7. Oke ya, dia tetap mempertahankan Asa. Ya. Asa, jadi sedangkan kalau di CT sebenarnya dia memakai kata Asa di sini. Anda kalau yang bisa baca sedikit Yunani bisa melihat di sini, yaitu tujuhnya Abia de Egenese ton Asa. Jadi dan Abia melahirkan Asa, Asa de Egenese ton Yosafat, dan Asa melahirkan Yosafat. Ya. Tapi kalau di CT Abia de Egenese ton Asaf di sini ya. Sedangkan Asaf dalam Alkitab itu adalah nama pemazmur. Ya, itu bukan keturunan Daud yang adalah raja. Ya. Dan ini bukan cuma satu kali, dia 8-nya diulangi lagi. Asaf de Egenesen ton Yosafat di sini ya. Jadi ada perbedaan antara Asa dengan Asaf di sini. Saya jadi penasaran kalau kayak ESV gitu terjemahkan apa ya? Nah, coba perhatikan di sini ya. ESV terjemahkan Asaf, tuh perhatikan. Asaf. The father of Asaph. And Asaph, the father of Jehoshaphat ya. Dan dia kasih catatan kaki di sini. Dia bilang Asaph is probably an alternate spelling of Asa. Jadi menurut mereka Asaph ini yang mungkin cara lain menulis Asa begitu. Ya, tapi tidak ada di dalam teks Ibrani seperti itu sih, gitu ya. Jadi lebih baik pakai Asa saja. Oke, baik. Kemudian F, doktrin eskatologi. Doktrin eskatologi Roma 14 ayat 10. Nah, ini adalah perbedaan mengubah dari Kristus menjadi Allah di situ. Kita bisa melihat di bagian terakhirnya. Ya, sebab ya, saya bacakan yang bahasa Indonesia LAI dulu, ITB. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sedangkan yang benarnya adalah jadi bemati toteo di CT
sebenarnya adalah Bema Tito Christo, tahta pengadilan Kristus, ya. Jadi yang terdampak adalah doktrin eskatologi, karena kita membedakan pengadilan Allah Bapa, yang adalah pengadilan tata putih besar yang akan terjadi di akhir milenium, dengan pengadilan Kristus. Ya, pengadilan Kristus itu khusus untuk orang percaya saja. Nah, kita percaya itu akan terjadi sesudah rapture. Ya, dan ya kita lihat di sini. Ya, sedangkan kalau pengadilan Allah yang umum itu adanya di akhir dari milenium. Jadi dua masa yang berbeda. Nah, jadi ada sebagian orang yang eskatologinya kacau dan mereka percaya hanya ada satu penghakiman umum untuk semua orang. Jadi semua orang akan dihakimi pada saat yang sama, gitu. Baik orang percaya, baik orang tidak percaya, baik Israel, baik bangsa-bangsa, semuanya diadili pada satu saat yang sama. Tapi kita bilang ini tidak sesuai ya dengan poin-poin Alkitab yang lebih teliti kalau kita selidiki, tidak sesuai, gitu. Nah, tetapi dengan pengubahan dari TR Bema Christo di sini diubah menjadi Bema Theo, memang agak mengacaukan. Yang mengacaukan yang mestinya kita bisa membedakan, ada pengadilan Kristus ya untuk orang percaya sesudah rapture, ada pengadilan Allah Bapa untuk orang yang tidak percaya, yang disebut pengadilan tata putih besar yang ada di akhir milenium, dan ini dua hal yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi intinya perbedaan dan detil ini menjadi hilang. Oke, eklesiologi, arti gereja ya. Di sini Kisah Rasul 9 ayat 31. Oke, nah ini adalah perbedaan antara beda satu huruf saja. Nah, ini kelihatan. Inilah yang Tuhan bilang, satu iota atau satu titik pun sebenarnya tidak akan hilang, gitu ya. Jadi di CT dia adalah eklesia, di TR adalah eklesiai. Perhatikan ada satu iota lebih di akhir dari eklesia. Dari eklesiai ini adalah perbedaan antara singular dengan plural. Jadi kalau eklesia saja itu singular, eklesiai itu plural, jemaat-jemaat. Makanya kalau di ITB yang ngikutin CT selama beberapa waktu jemaat atau eklesia di seluruh Yudea. Jadi seolah-olah jemaat itu bisa kayak atas satu wilayah besar. Ya, bayangkan ada jemaat yang mengatasi seluruh Yudea, Galilea, Samaria, itu sudah seluruh tanah Israel di situ, seluruh daerah Kanaan di situ. Adakah jemaat seperti itu? Atau yang benar adalah yang ter, yaitu bahwa jemaat-jemaat di seluruh Yudea. Jadi di seluruh Yudea, Galilea, Samaria ada lebih dari satu jemaat. Nah, jadi ini adalah mengenai doktrin gereja lokal, gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti CT, maka itu menjadi gerejanya bukan gereja lokal lagi, tapi gereja regional dan universal, gitu. Ya, makanya ada orang yang pakai bahasa seolah-olah misalnya dia bilang gereja Jawa, gereja di seluruh Jawa, atau gereja Indonesia. Jadi maksud mereka adalah semua orang percaya di Indonesia itu dimasukkan gereja Indonesia. Jadi ini masih sub dari doktrin gereja universal. Nah, doktrin gereja universal berkata gereja adalah kumpulan semua orang percaya di seluruh dunia. Ya, lalu bisa disegmentasi. Misalnya gereja Indonesia berarti semua orang percaya di Indonesia. Tapi Alkitab tidak pernah memakai eklesia dengan cara seperti itu, gitu. Nah, di tempat lain tidak ada, gitu. Dan di sini pun di Kisah Rasul 9 ayat 31, memang kalau kita ikut CT sepertinya jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria artinya semua orang percaya di Yudea, Galilea, Samaria, gitu. Padahal tidak bisa. Mestinya yang benar adalah jemaat-jemaat. Ya. Jadi jemaat itu kalau dalam Alkitab selalu adalah perkumpulan orang-orang yang sudah percaya Yesus dan memberi diri dibaptis sebenarnya. Ya. Dan di Yudea, Galilea, dan Samaria ada lebih dari satu jemaat, karena ada jemaat Yerusalem, ya, ada jemaat ya di Samaria, entah di kota mana, mungkin lebih dari satu jemaat di situ. Ada jemaat di Kaisarea dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian Kisah Rasul 8 ayat 37 ini juga sangat jelas sekali. Ini adalah satu ayat yang dihilangkan sepenuhnya di dalam
CT bahkan. Ya, ya. Yang ini dikurungin oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang dengan tegas sekali menyatakan syarat baptisan. Karena di ayat 36, sida-sida itu dari Ethiopia bertanya, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh katanya. Jadi jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh katanya. Ya. Jadi syarat baptisan adalah percaya dengan segenap hati. Gitu. Sangat jelas sekali di sini ya. Nah, mengenai ayat ini secara spesifik, saya ada ajarkan di kelas eklesiologi. Saya akan bukakan sedikit ya, diktat eklesiologi. Oke, nah ini ya, mengenai Kisah Rasul 8 ayat 37, dan ini di diktat eklesiologi saya. Di sini ayat ini banyak diserang oleh para kritik tekstual yang mengatakan bahwa ia tidak terdapat dalam mayoritas manuskrip menurut mereka. Ayat ini tidak ada dalam P45. Ingat, kita masih ingat ya, P itu kan papirus ya. Papirus 45, papirus 74, tidak ada di Sinaiticus dan Vaticanus yang sudah mereka anggap sebagai golden standard begitu ya. Alexandrinus dan C ini juga unsial, dua unsial lainnya. L adalah unsial juga ya. Dan menurut mereka manuskrip Yunani yang paling awal yang mengandung ayat ini adalah unsial E abad ke-6. Padahal ini sudah lumayan bagus sekali ya. Ada yang dari abad ke-6 berarti sudah lumayan kuat banget gitu ya. Tapi kita bilang sebenarnya ada cukup banyak manuskrip yang mengandung ayat ini ya. Misalnya tentunya it is found in the Greek text of Stephanus, Beza dan Elzevir. Jadi TR yang dibuat oleh mereka-mereka ini mengandung ayat ini. Berarti mereka punya manuskrip tulisan yang mengandung ayat ini gitu kan. Mungkin lebih dari yang kita punya hari ini. Karena ingat bahwa di abad ke-16 mereka punya manuskrip yang mungkin tidak bertahan sampai ke kita, karena dari abad 16 ke kita kan sudah berapa? 500 tahun hampir 500 tahun ya. Jadi Stephanus, Beza, Elzevir bisa punya manuskrip-manuskrip yang hari ini kita tidak punya lagi. Nah, di antara manuskrip yang kita punya hari ini pun dia ada di E adalah unsial ya. Kemudian semua ini yang pakai nomor 4, 3, 6, 8, 8 adalah kursif di situ ya, kursif ya. Jadi ditemukan di cukup banyak manuskrip ya. Kemudian poin nomor 3 kita, ayat ini diketahui oleh tokoh-tokoh awal. Irenaeus ada mengutipnya. Ya, jadi Irenaeus mengutipnya, Cyprian ada mengutipnya. Jadi kita bilang ini bukan belakangan baru dibuat gitu. Dan Ambrosiaster abad keempat, Pasian, Ambrose, Agustinus juga mengutip ayat ini. Ayat ini juga muncul di Latin Vulgate gitu ya. Dan juga ditemukan di Old Latin, jadi terjemahan Latin yang sebelum Vulgate ya. Oke, dan kita bilang apakah ayat ini tambahkan belakangan atau dihilangkan ya. Dan lebih mungkin dihilangkan karena gereja-gereja di abad 2 sampai 3 dengan segera mulai mengadopsi baptisan bayi, contohnya Origen dan sebagainya, sehingga tidak masuk akal untuk menambahkan ayat ini belakangan. Yang lebih masuk akal adalah ayat ini asli tapi kemudian dihilangkan untuk mendukung baptisan bayi begitu. Nah. Oke ya, itu mengenai doktrin eklesiologi. Oke, kita mau lanjut lagi. Sekarang kita melihat Romawi yang ke-6. Jadi sedikit mengingatkan, kalau saya tarik ini ya, kayak kamera saya hilang sejenak, nggak apa-apa. Tapi kalau kita balik lagi ke awal sekali dari diktat kita, Romawi 1 adalah pendahuluan, Romawi 2 adalah doktrin pemeliharaan Alkitab. Jadi ya, kita habiskan waktu banyak ya karena penting di sini mengenai doktrin pemeliharaan Alkitab. Kita lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang dirinya sendiri. Romawi 3 kita melihat fakta sejarah ya, sejarah pemeliharaan perjanjian baru
sudah kita lihat di sini. Kemudian Romawi 4, turun ke sini halaman 11, fakta pemeliharaan perjanjian lama. Ya, oke, kita sudah melihat Masoretic text. Nah, lalu yang Romawi 5 yang barusan kita selesaikan adalah kita melihat kritik tekstual modern atau textual criticism modern. Kita melihat tokoh-tokohnya, kita melihat ya apa manuskrip-manuskripnya, kita sudah teori-teorinya, dan kita melihat ini terakhir adalah dampaknya tadi ya. Nah, masuk ke Romawi 6 sekarang. Romawi 6 sekarang kita melihat itu kan pembelajaran kritik tekstual. Bagaimana dengan pembelajaran teks yang alkitabiah? Nah, sebenarnya pembelajaran teks yang alkitabiah ini itu sesuatu yang sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan sejak awal, yaitu satu, kita melihat dulu apa kata Alkitab, begitu kan? Karena kita mau yang alkitabiah, berarti kita tidak mulai dengan manuskrip, kita tidak mulai dengan fenomena, kita tidak mulai dengan pengalaman. Ya, banyak orang yang belajar textual criticism langsung lihat manuskrip, manuskrip bagus dan penting, tapi lihat dulu apa kata Alkitab. Kalau kita sudah tahu apa kata Alkitab, baru kita bisa menafsirkan fenomena manuskrip itu seperti apa, gitu ya. Dan jadi pembelajaran teks Alkitabiah itu seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi nanti di Romawi 6 di sini kita ada banyak pengulangan sebenarnya. Jadi yang pengulangan itu tidak akan saya secara mendetail ya. Tapi kita lihat dulu, satu pertama adalah tokoh-tokoh yang prominent. Ya, seperti waktu kita belajar textual criticism modern, kita melihat tokoh-tokohnya. Ya, kalau di yang sisi kritik tekstual, tokoh-tokoh seperti Bruce Metzger, ya, Griesbach, tokoh-tokoh seperti Nestle dan Alan dan Kittel dan banyak lagi yang lain. Nah, kita juga melihat ada banyak tokoh-tokoh yang mendukung ini ya, kritik, bukan kritik, maksudnya pemahaman teks yang alkitabiah di sini. Dan saya tuliskan ada 9 nama di sini ya, 9 nama. Nama-nama ini sebenarnya saya dapatkan dari David Kaut punya website begitu. Dan saya tidak akan bahas semuanya di sini. Nama-nama ini, Bruce Leakey, ini yang sebagian di sini sudah meninggal, sebagian masih hidup. Bruce Leakey yang sudah meninggal. David Kaut tentu masih hidup, ya, dia salah satu tokoh fundamentalis yang cukup terkenal, yang banyak ya membela doktrin-doktrin fundamental. Website dia adalah wayoflife.org, Anda boleh membacanya. Kemudian ada Donald Wade. Donald Wade sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau saya tidak salah, dia masih hidup atau tidak ya? Coba saya cek dulu. Oke, Donald Wade masih ada sampai hari ini, walaupun dia sudah tua sekali ya. Dan websitenya adalah biblefortoday.org ya. Setahu saya dia masih ada. Dan dia adalah yang menulis buku Defending the King James Bible ya. David Kaut juga ada menulis buku-buku yang berkaitan dengan ini teks, ada di perpustakaan, ada di daftar rekomendasi kita juga. Edward Hills, ini juga orang lain lagi yang adalah mendukung ini ya, mendukung PR. Edward Hills ini dia, nah kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang ini ya, tentang tokoh-tokoh ini, nah ini adalah ininya. Jadi nanti saya akan bagikan di grup, ada PDF-nya. Ini saya ambil dari, ini David Kaut punya ya, David Kaut punya. Dia bahas nih Bruce Leakey siapa ya, kenapa dia bisa mendukung TR lain sebagainya.
Kemudian habis Bruce Leckie dia masuk ke um, Edward Hills ya. Edward Hills adalah seorang Presbyterian ya, seorang Presbyterian. Kebanyakan nama-nama yang di sini adalah orang baptis ya, kebanyakan. Tapi sebagian bukan. Kayak Bruce Leckie orang baptis, David Cobb orang baptis, Donald Wade orang baptis, ya, Jack Mormon orang baptis, ya, Thomas Strauss orang baptis. Ya. Tapi ada beberapa yang bukan. Edward Hills adalah Presbyterian, tapi dia mendukung TR. Ya, jadi kisah mereka nanti Anda akan bisa baca sendiri di sini. Baca sendiri orang-orangnya, Donald Wade. Dan sebagian pembelajaran ini adalah supaya kita tahu tokoh-tokohnya, jadi kita tahu buku-buku mereka. Kemudian juga untuk memberitahu bahwa pendukung TR itu bukan hanya orang yang tidak berpengetahuan saja, begitu. Jadi banyak orang yang berpengetahuan tinggi dan hebat dalam bahasa asing dan sebagainya juga adalah pendukung TR. Ya. John Burgon adalah seorang lain lagi yang mendukung TR yang sangat berpengaruh, yang nomor 6 di sini, John Burgon. Dan dia hidup di masa waktu CT pertama diterbitkan. Ingat, CT diterbitkan tahun 1881. Jadi itu masih dalam masa hidup John Burgon. Jadi dia yang waktu itu salah satu yang awal yang dengan tegas dan jelas, dengan alasan-alasan yang saintifik dan alkitabiah menolak CT di sini. Jack Mormon nomor 5, ini adalah seorang gembala baptis. Jack Mormon ini di Inggris, ini bukunya yang saya terjemahkan ya, dan tersedia dalam bahasa Indonesia buku dia, Forever Settled. Dia sudah meninggal belum lama ini, jadi saya belum perbaharui ya, sebenarnya dia sudah meninggal. Nah, Thomas Strauss nomor 8 secara spesifik saya angkat di sini karena beliau adalah dosen saya dan rektor saya waktu saya belajar di Bible Baptist Theological Seminary, dan dia saat ini melayani di Connecticut ya. Dia sudah lumayan tua juga, jadi sudah dari tahun 1945, berarti sudah berapa tahun sekarang? 78 ya, sudah 78 tahun usianya. Ya, jadi ya lumayan sudah berumur gitu, Thomas Strauss. Dan saya kenal pribadi dengan dia. Kalau yang lain-lain ini saya tidak pernah ketemu ya. Satu-satunya yang saya pernah ketemu adalah Thomas Strauss. David Cloud saya tidak pernah ketemu, tapi saya pernah ketemu anaknya. Jadi anaknya David Cloud namanya Jonathan Cloud ya. John dipanggil John Cloud. Saya pernah ketemu walaupun hanya sebentar saja. Saya ketemu anaknya David Cloud. Tapi Thomas Strauss saya kenal baik. Dia punya 14 orang anak. Ya, memang itu salah satu yang sangat unik tentang dia, keluarganya Thomas Strauss dengan istrinya, dari satu istri ya. Dia punya satu istri yang masih hidup juga sampai sekarang. Mereka punya 14 orang anak. Anaknya ada yang teman kelas saya dulu waktu saya masih SMP di Amerika ya, dan temennya juga ada yang sekelas dengan Pak Suhento gitu. Jadi anaknya dari yang sekelas Pak Suhento di seminari sampai dengan sekelas saya waktu saya masih SMP gitu. Jadi ya sangat menarik sekali di situ. Oke. Sebenarnya kita bisa tambahkan lagi tentu tokoh-tokoh lain. Salah satu yang tokoh lain lagi adalah namanya ini ya, Kent Brandenburg. Itu ada menulis buku yang ini ya, dia editor satu buku yang cukup bagus juga di situ. Oke, baik, itu adalah tokoh-tokohnya dan kita angkat di sini supaya kita kenal mereka. Ya, sekali lagi nanti saya akan drop PDF dari David Cloud di sini tentang beberapa orang tokoh di sini. Ya, dia ada bahas tentang mereka. Memang dalam bahasa Inggris, ya, saya belum terjemahkan. Ya. Dan ya kalau ada yang tidak bisa baca bahasa Inggris, Anda mau terjemahkan, Anda bisa masukin ini ke Google Translate dan sebagainya. Walaupun memang Google Translate tidak 100% akurat, tapi minimal ada gambaran lah begitu ya, ada gambaran kira-kira seperti apa di sini.
Oke, kemudian masuk ke um, B sini ya, 6B, argumen-argumen ya, kenapa kita percaya TR, ya kenapa kita menolak teori-teori dari para kritik tekstual. Dan di sini ada 10 argumen, dan sekali lagi 10 argumen ini coba saya ini kan ya, ini agak mengganggu juga setiap kali saya ubah di sini kok. Kita bikin begini aja. Oke ya, jadi um, dan ini argumen-argumen ini inilah yang sudah kita argumenkan selama ini. Jadi tentu saya tidak akan bahas panjang lebar lagi karena semua argumen ini adalah ada ulang lagi dari kelas kita pertama gitu. Tapi secara singkat saja, argumen dari inspirasi dan preservasi Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan inspirasi dirinya dan mengajarkan preservasi dirinya, sehingga kita berkata bahwa ini sangat mendukung TR karena teks TR lah yang sudah tersedia sepanjang zaman. Kita percaya dari abad pertama, dari semenjak awal ditulis sampai ke abad-abad pertengahan, sampai ke waktu dicetak juga, waktu mesin cetak pertama ditemukan juga, yang dicetak pertama adalah TR dan seterusnya. Sedangkan kita bilang kalau CT tidak mungkin adalah firman Tuhan yang diinspirasikan dan dipreservasi karena tidak tersedia bagi umat Tuhan di hampir keseluruhan sejarah gereja begitu. Teksnya yaitu Vatikanus dan Sinaiticus, itu pun keduanya bertentangan satu dengan yang lain, dan tidak dikopi-kopi ya. Jemaat-jemaat di abad-abad pertengahan tidak menyalin Vatikanus dan Sinaiticus, dan itu tersembunyi ya. Sinaiticus tersembunyi di tong sampah ya, ingat ya, di tong sampah biara Saint Catherine. Vatikanus tersembunyi di perpustakaan Vatikan, dan baru di abad 19 kayak ditemukan lagi oleh orang-orang barat. Kemudian baru tahun 1881 diterbitkan lagi ya. Jadi dia missing ya selama ribuan tahun begitu. Bagaimana Tuhan memelihara firman-Nya selama itu kan? Dia tidak masuk di sini ya, tidak masuk. Lalu argumen nomor 2, pemakaian TR oleh gereja-gereja wilayah Antioquia yang adalah wilayah autografa dibandingkan dengan teks-teks yang lebih cenderung ke CT, itu dari wilayah Alexandrian yang justru adalah wilayah yang penuh dengan bidat sebagaimana dinyatakan di dalam sejarah. 3, argumen dari tokoh-tokoh awal kekristenan yang kebanyakan mengatakan bahwa ada orang yang menyerang teks, kemudian mereka juga banyak mengutip TR ya. Agustinus berkata bahwa ada orang-orang yang menghilangkan Yohanes pasal 8 dan banyak lagi yang lain gitu ya. Nomor 4, argumen dari 95% lebih total manuskrip mendukung TR sebenarnya ya. Nomor 5, argumen dari terjemahan-terjemahan kuno yang mendukung TR seperti Old Latin ya, bahkan Vulgate sampai dengan tahap tertentu, Peshitta juga ya, yaitu terjemahan ke bahasa Aram Peshitta itu. Nomor 6, argumen dari pemakaian oleh gereja-gereja sepanjang zaman ya. Sekali lagi, gereja-gereja seperti Waldensian, lalu gereja-gereja di abad pertengahan ya, semua gereja reformasi ya, seperti Lutheran, Presbyterian, gereja-gereja Metodis, semua mereka menggunakan TR karena waktu itu adanya TR begitu. Waktu itu adanya TR, jadi mereka menggunakan TR. Jadi itu argumen dari pemakaian gereja-gereja sepanjang zaman. 7, argumen dari sifat korup manuskrip CT, kita sudah membahas. Papirus banyak yang kacau sekali. Vatikanus dan Sinaiticus sebagai dua saksi utama mereka bertentangan di banyak tempat, dan kita bisa melihat sifat korup mereka, seperti kolom yang untuk Matius pasal 16 itu hilang ya, dan sebagainya. Argumen dari sifat tekstual kritik modern yang penuh dengan orang liberal, penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan teori-teori yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang mengasumsikan Alkitab adalah teks biasa gitu. Nomor 9, argumen dari sifat para pendukung tekstual kritik modern. Ini ya tadi sudah kita singgung sedikit, dipelopori oleh orang-orang liberal, di champion atau didukung oleh orang-orang liberal. Semua bidat ya, menyetujui CT daripada TR. Itu seharusnya memberitahu kita, karena ada pepatah ya, dengan siapa Anda berteman, di situ Anda ketahuan Anda seperti apa begitu. Dan 10 adalah argumen dari buah yang dihasilkan ya.
apa yang dihasilkan oleh tekstual kritik ya, kritik tekstual ini, doktrin-doktrin yang dilemahkan oleh adanya CT, tapi lebih penting lagi adalah suatu awan ketidakpastian, ya, suatu awan ketidakpastian, suatu uh, filosofi ya, kita tidak bisa tahu dengan 100% ya firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buah yang sangat berbahaya yang dihasilkan oleh kritik tekstual gitu. Oke, jadi itu adalah ya argumen-argumen ya 1 sampai 10 di sini kenapa kita percaya TR. Sebagian besar, bahkan boleh dibilang semuanya sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu kalau Anda ingin lebih mendalam lagi tiap-tiap argumennya, Anda harus nonton lagi ya dari kelas kita dari awal sampai akhir nanti begitu. Oke, dan kita lanjut lagi sekarang. Kita lanjut lagi ke C sekarang ya. Terjemahan penting. Oke, jadi kita sudah beralih karena dari kita membahas tentang teks bahasa asli, yaitu teks Yunani, kemudian teks Ibrani, dan itu bagus, itu penting, itu adalah landasan kita. Tetapi sangat sedikit orang Kristen yang bisa membaca Yunani dan Ibrani. Oleh karena itu sangat dibutuhkan terjemahan. Oleh karena itu untuk mempelajari proses pemeliharaan Tuhan terhadap firman-Nya adalah penting bagi kita untuk mempelajari tentang penerjemahan juga. Dan nanti mungkin di ujung kita akan atau mungkin di pelajaran selanjutnya kita akan bahas juga tentang situasi di Indonesia gitu ya. Tetapi kita lihat secara global dulu, secara internasional, dan tentu secara internasional kita berbicara mengenai bahasa Inggris saat ini ya. Dan itu di poin 1 kita. Ya, terjemahan pertama yang kita bahas adalah King James Version. Dan langsung saja kita memberikan suatu istilahnya rangkuman bahwa kita percaya bahwa King James Version adalah terjemahan bahasa Inggris terbaik saat ini yang beredar luas gitu ya. Terjemahan bahasa Inggris terbaik saat ini. Dan untuk itu kita tidak boleh jatuh ke jurang kanan maupun jurang kiri gitu kita bilang, karena ada pihak-pihak tentu kalau dari pihak kritik tekstual yang percaya CT dan sebagainya, mereka sering sekali meremehkan King James. Mereka sering sekali berkata, wah King James ini sudah kacau ya, didasarkan pada TR yang kacau dan sebagainya. Jadi orang-orang CT banyak menyerang King James, menganggapnya sudah kuno, sudah kadaluarsa. Jadi banyak sekali diserang dan kita menolak itu. Tetapi di lain sisi kita juga harus berhati-hati karena ada suatu kelompok ya yang kecil tapi cukup vokal dan belakangan mungkin makin bertambah dari pendukung KJV yang mendukungnya dengan cara yang salah sebenarnya gitu ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sekarang mulai berargumen bahwa King James itu bahkan lebih penting daripada teks bahasa asli begitu. Dan itu adalah konsep yang salah begitu. Jadi ada sebagian pendukung KJV yang berkata bahwa kita tidak perlu lagi bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, kita tidak perlu lagi teks bahasa asli karena kita tinggal baca KJV. Dan bahkan sebagian mereka berargumen bahwa pada waktu KJV diterjemahkan itu kayak Tuhan memberikan inspirasi satu kali lagi begitu, inspirasi dalam bahasa Inggris. Jadi mereka ini percaya bahwa KJV ini tidak ada salah dalam pengertian yang sama dengan autografa bahkan ya. Dan kelompok ini pemimpinnya antara lain adalah seorang namanya Ruckman ya, Ruckman. Coba saya tulis di sini ya. Oke, ini dia. Mungkin harus saya bikin agak besar di sini ya. Jadi namanya Peter Ruckman ya. Peter Ruckman ini adalah orang yang istilahnya salah satu orang pemimpin ya, dari gerakan yang mempercayai bahwa KJV itu tiada salah dalam pengertian
yang sama dengan autografa dan uh, diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi kayak diinspirasikan lagi begitu. Nah, kita bilang ini adalah posisi yang sangat salah, ya, sangat salah. Jadi kita percaya KJV adalah terjemahan yang bagus dan bisa menjadi acuan, bisa menjadi ini ya, teladan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak percaya bahwa KJV itu diinspirasikan, ya. Dan kita tidak percaya juga bahwa KJV itu tiada salah dalam pengertian yang sama dengan autografa. Ya, kita tidak percaya itu. Ya, kita bilang bahwa KJV adalah terjemahan yang akurat, kita bilang, tetapi bukan levelnya sama dengan autografa, karena bagaimanapun juga KJV adalah terjemahan. Jadi ini adalah posisi kita, posisi yang benar gitu. Jadi kita bilang posisi kita justru, jadi ini ya, posisi kita adalah kita percaya KJV itu baik, ya, karena KJV didasarkan, kita bilang, adalah terjemahan yang baik dari TR, kita bilang, ya. Ini posisi kita. Kalau posisi Rahman, ya, KJV bahkan lebih penting saat ini dan lebih benar dari TR bahkan, ya, dari TR. Jadi secara praktis seperti itu, ya. Dan terus terang saya pernah ketemu orang-orang seperti ini juga, ya. Pernah ada satu orang misioneri ke Indonesia dari dari Amerika, dan kita pernah diskusi, dan ya saya orang yang tentunya sangat senang dengan KJV juga. Tapi kemudian diskusi dengan dia, saya menjadi sadar, oh ternyata dia beda begitu. Dia KJV bukan hanya dia anggap bagus, tapi bahkan dia anggap KJV itu sudah standar tertinggi. Sedangkan bagi saya KJV itu bagus, ya, tapi bukan standar tertinggi. Ya, standar tertinggi adalah tetap bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani gitu. Ya, dan salah satu alasan mereka bahwa mereka tidak mau pakai TR atau Masoretic Text adalah karena banyak mereka kan tidak ngerti bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi mereka seolah-olah merasa, oh kami tidak mau, seolah-olah harus di apa ya, dibohongin lah menurut mereka. Ya, kami tidak mau cuma bisa dibohongin dong sama orang yang mengerti Yunani Ibrani gitu. Pokoknya kami mau standar tertingginya ya udah bahasa kami, bahasa Inggris. Tapi sekali lagi ini adalah suatu pandangan yang sangat ini ya, sangat egois sebenarnya. Ya, kenapa Tuhan harus kasih dalam bahasa Inggris? Bagaimana dengan orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris kalau begitu? Ya, ada banyak orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Apa Tuhan perlu inspirasikan lagi di bahasa masing-masing gitu kan? Tuhan inspirasikan lagi di Indonesia, Tuhan inspirasikan lagi di bahasa Spanyol, kan aneh kalau seperti itu. Ya, tentu tidak gitu ya. Kita bilang memang tidak semua orang Kristen bisa bahasa Yunani Ibrani, tetapi kita mengucap syukur untuk apa ya, terjemahan-terjemahan yang akurat begitu. Terjemahan-terjemahan akurat termasuk KJV salah satunya terjemahan yang akurat. Jadi kita mengucap syukur untuk itu. Dan tapi kalau untuk lebih dalamnya lagi, ya, untuk sebagai otoritas tertinggi untuk mengklirkan misalnya ada keraguan-keraguan apapun tentang bagian apapun dari firman Tuhan, ya jelas kita perlu kembali ke bahasa asli begitu. Dan sekalipun ada tidak fasih Yunani Ibrani pun, hari ini ada begitu banyak tools atau alat-alat pembantu di mana leksikon dengan begitu gampang ada buka, ada strong, ada berbagai penjelasan tentang Yunani dan Ibrani yang bisa diakses oleh orang-orang yang tidak terlalu mendalam sekalipun, ya. Jadi ya ini adalah hal yang penting di sini. Oke, jadi dengan itu, dengan pendahuluan itu, mari kita melihat si KJV ini, ya. Jadi asal usulnya apa sih? Pada tahun 1604 Raja Inggris waktu itu namanya James pertama, makanya disebut King James ya, Raja James.
James pertama mengotorisasi penerjemahan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini proyek yang dilakukan oleh orang-orang Inggris waktu itu, diotorisasi oleh Raja Inggris. Tentu Raja Inggris sama sekali tidak terlibat dalam penerjemahannya. Ya, Raja Inggris tidak ngerti ya bahasa Yunani Ibrani. Ya. Jadi dia hanya yang mengotorisasinya saja, gitu ya. Nah, karena nanti banyak orang akan menyerang Raja James. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Raja James akan menyerang Raja James. Nah, coba saya lihat, nanti akan dibahas di bawah. Ya. Oke, tidak dibahas. Tapi ya kalau Anda membaca bukunya David Cloud dan lain-lainnya, uh, seperti itu. Jadi taktik mereka seperti itu. Ketika mereka tidak suka TR, mereka menyerang Erasmus. Erasmus adalah orang pertama yang mencetak TR. Lalu Erasmus diserang sebagai humanis, diserang sebagai uh, pokoknya diserang macam-macam lah, diserang sebagai orang Katolik dan lain sebagainya. Nah, orang yang tidak suka KJV akan menyerang Raja James ini juga. Jadi ada macam-macam serangan. Ya, ada orang yang menyerang Raja James ini sebenarnya homoseksual. Ya, ada Anda pernah mendengar itu mungkin ya, atau ya mungkin ya jarang Anda dengar, tapi karena saya terlibat dalam uh, penyelidikan ini, jadi saya tahu ada serangan-serangan seperti itu. Tapi itu dibantah ya. Jadi bantahan-bantahan terhadap seperti itu dinyatakan ya oleh orang-orang seperti David Cloud ya, dan yang sudah meriset dan lain sebagainya. Jadi Raja James disebut homoseksual, padahal Raja James punya istri yang jelas ya, dan punya anak dan lain sebagainya. Dan orang yang menuduh dia homoseksual pun adalah musuh politik dia, dan hanya berani menuduh dia homoseksual setelah Raja Jamesnya meninggal gitu. Jadi setelah Raja James meninggal baru dimunculkan isu seperti ini. Jadi sangat diragukan sebenarnya. Tapi intinya Raja James banyak diserang. Tapi sekali lagi, sekalipun misalnya katakanlah Raja James ada cacat apapun, sebenarnya nggak ada hubungan juga sih dengan kualitas penerjemahannya, karena Raja James sama sekali tidak ada hubungan dengan penerjemahannya. Dia hanya mengotorisasi saja. Uh, ini dia yang istilahnya uh, memberikan landasan hukum untuk proyek inilah dalam 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 tatanan Inggris pada waktu itu. Oke, poin B. Sebelum itu sudah ada terjemahan-terjemahan Inggris terdahulu yang merupakan nenek moyang rohani KJV, antara lain terjemahan Tyndale, ini salah satu terjemahan penting, nanti sepertinya akan kita bahas juga. Terjemahan Coverdale ya, dilakukan oleh seorang namanya Miles Coverdale, ada namanya Alkitab Matthews, Bishop Bible, dan Geneva Bible ya. Nah, Geneva Bible terutama adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh kaum Protestan Inggris yang lari ke Jenewa ketika Inggris pernah dikuasai kembali oleh Katolik. Jadi kalau kita ingat sedikit sejarahnya, Inggris itu kan keluar dari Katolik di masanya Henry ke-8. Ya, Henry ke-8 itu awal abad 16. Tapi kemudian setelah Henry ke-8 mati, pernah satu masa salah satu putrinya yaitu Mary atau Mary menjadi ratu, dan Mary itu Katolik. Jadi sempat Inggris itu balik lagi ke Katolik ya, dan waktu Inggris balik lagi ke Katolik di bawah pemerintahan Mary, Ratu Mary waktu itu, wah dia sangat kejam sekali. Jadi orang-orang Protestan dianiaya, dibunuh dan lain sebagainya. Dan banyak orang tokoh-tokoh Protestan lari ke Jenewa, lari ke daratan benua Eropa, dan di situ mereka menerjemahkan Alkitab. Akhirnya disebut Geneva Bible di sini ya, tapi itu Alkitab bahasa Inggris ya. Dan diterjemahkan di Jenewa. Kita masih ingat waktu itu ada si Calvin dan pengikut-pengikutnya di Jenewa. Jadi Alkitab Jenewa bersifat cukup Calvinistik di sini ya. Oke, jadi terjemahan-terjemahan lama ini dikerjakan dalam banyak penganiayaan, tapi telah dipakai Tuhan dengan hebat untuk membangkitkan atmosfer cinta kebenaran di banyak orang Eropa atau Inggris saat itu. Dan KJV banyak meminjam dari terjemahan-terjemahan lama tersebut. Jadi ada yang berkata bahwa KJV banyak meminjam bahasanya Tyndale. Ya benar juga begitu ya. Dan ini satu hal yang saya dapatkan juga ketika saya menerjemahkan Alkitab ya, sebagai salah satu dari tim Grafe yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia. Ya kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu karena sudah biasa di telinga orang Indonesia, ya kita tetap mempertahankan struktur kalimatnya gitu. Ya walaupun kita bisa saja sih terjemahkan dengan istilah yang lain, tapi kadang-kadang gimana ya,
karena orang sudah biasa ayat ini bunyinya kira-kira seperti ini. Jadi ada buah simalakama juga, dimana kalau kita bikin terlalu dekat, takutnya nanti kita dibilang cuma niru doang ya, dan nanti lembaga Alkitab Indonesia bisa marah dengan kita, dianggap kita cuma copy punya dia, begitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bikin yang baru sama sekali sebenarnya ya, maksudnya yang kata-katanya kita sengaja beda-bedakan semua gitu ya, bisa-bisa saja, tapi efeknya kan nanti orang tidak tidak apa ya, tidak familiar di telinga orang uh, perkataannya begitu ya. Nah, KJV dia banyak meminjam ya dari Tyndale dan lain sebagainya. Penerjemahan mulai pada akhir 1604 sampai 1608 ya, jadi sekitar 5 tahun. Review terakhir dilakukan tahun 1609, jadi lama ya, lama sekali di sini ya. Itu mengindikasikan sangat apa ya, sangat teliti dan sebagainya. Dan kembali ini menggarisbawahi, masih ingat nggak waktu kita belajar Septuaginta, di situ Septuaginta menurut legenda kan diterjemahkan oleh 72 orang dalam 72 hari. Wow, cuma 2 bulanan gitu ya. Itu suatu hal yang ya sangat ini ya, sangat cepat sekali kalau gitu. Review terakhir dilakukan tahun 1609 selama 9 bulan. Tahun 1610 dan 1611 sentuhan-sentuhan terakhir dilakukan, dan pada tahun 1611 dicetak oleh Robert Barker, dibiayai oleh negara ya, sehingga KJV akhirnya diketahui dicetak tahun 1611, diterbitkan tahun 1611. Makanya sering orang bilang KJV nama lainnya adalah Authorized Version ya. Jadi saya tulis di sini ya, King James Version, disebut juga apa, Authorized Version, jadi jangan salah ya. Kadang-kadang ditambah 1611 ya, Authorized Version. Jadi kita bisa KJV, bisa juga sebut AV, ada yang sebut juga KJB, jangan lupa King James Bible ya, KJB, KJV, KJB bisa ya. Ini berbagai singkatan untuk Alkitab ini. Ada sekitar 50-an orang penerjemah ya. Kenapa kita tidak kasih angka yang persis ya, 50-an, karena ada yang mati di tengah jalan, ada yang tambah belakangan. Jadi kelompok penerjemah ini tidak statis ya, melainkan sempat ada perubahan personel di tengah-tengah jalan, karena ini mengambil waktu kan 5 tahun ya, 5 tahun lebih. David Cloud menghitung ada 51 penerjemah di sini ya. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok di sini ya, 6 kelompok. Tiap kelompok menerjemahkan satu bagian Alkitab ya, jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dibagi menjadi 6 section yang diterjemahkan oleh tiap-tiap kelompok. Jadi prosedur penerjemahannya adalah suatu kelompok di sini menerima tugas menerjemahkan suatu porsi Alkitab. Contoh kelompok 1 menerjemahkan Kejadian sampai 2 Raja-Raja. Ya. Tiap individu anggota kelompok itu menerjemahkan bagian Alkitab tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau ada 51 orang kira-kira, lalu ada 6 kelompok, maka kita bisa memperhitungkan dalam tiap kelompok itu mungkin ada sekitar 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, jadi masing-masing dari tiap 8 orang ini dia terjemahkan Kejadian sampai 2 Raja-Raja. Mereka terjemahkan dulu masing-masing. Ya. Kelompok lalu bertemu untuk memperbincangkan hasil terjemahan mereka dan menyusun terjemahan yang disepakati bersama oleh seluruh kelompok tersebut. Jadi kelompok kecil yang terdiri dari 7 sampai 10 orang, nanti kita lihat ya, 7 sampai 10 orang, rata-rata 8 mungkin satu orang satu kelompoknya, itu akan mereka sudah terjemahkan sendiri masing-masing, kemudian mereka kumpul, mereka berembuk, oke, secara bersama gimana gitu ya. Jika ada tempat yang sulit, tiap kelompok dapat mengajukan pertanyaan pada siapa saja ahli yang terkenal untuk mendapatkan pendapat dia ya. Jadi mereka walaupun sudah orang-orang yang sangat hebat, tapi mereka juga bisa meminta pendapat ahli yang lain ya. Juga disebarkan pengumuman kepada orang-orang terpelajar yang tidak masuk dalam komite penerjemah bahwa jika mereka ingin menyumbangkan ide kepada para penerjemah, mereka bebas untuk melakukannya ya. Ketika satu kelompok selesai dengan bagian mereka, mereka membuat 5 salinan lain dan mengirimkannya kepada 5 kelompok lain untuk diperiksa. Jadi ingat ada 6 kelompok ya.
Tiap-tiap kelompok mereka bikin bagian mereka, lalu mereka kasih ke kelompok-kelompok lain untuk mereka baca juga. Hasil akhir dari tiap kelompok lalu diajukan kepada komite akhir yang terdiri dari 12 orang penerjemah, 2 dari tiap kelompok. Komite akhir inilah yang melakukan cek terakhir ya untuk persiapan percetakan. Karena tiap kelompok berjumlah minimal 7 orang ya sampai 10 dan ada 6 kelompok, maka tiap bagian firman Tuhan haruslah melewati minimal 14 kali pengecekan ya. 7 orang dalam tiap kelompok pertama, kemudian plus 1 di kelompok lain ya, plus 5 kelompok lain, jadi sudah 12 ya, plus jadi 7 orang pertama plus 1 kali di komite bareng-bareng plus 5 komite lain, jadi itu sudah 13 ya, plus 1 komite akhir itu 14 kali, minimal 14 kali dicek ya. Wow, luar biasa sekali sini ya. Para penerjemah adalah orang-orang yang luar biasa. Ingat pada waktu itu bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani dianggap sebagai bahasa pengetahuan. Jadi adalah hal yang biasa untuk orang yang masuk ke perguruan tinggi untuk belajar Latin, Yunani, dan Ibrani. Nah kalau hari ini kan jarang. Kebanyakan orang hari ini kalau masuk perguruan tinggi yang dipelajari apa? Ya bahasa Inggris ya. Jadi hari ini bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa pengetahuan gitu kan. Zaman itu bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Bahkan saya tahu bahwa tidak lama yang lalu, katakanlah 50 tahun yang lalu, masuk ke kedokteran itu harus belajar bahasa Latin dulu gitu. Dan pas giliran saya dulu masuk ke kedokteran tahun 98 sudah tidak diharuskan ya, tidak diharuskan belajar Latin lagi. Ya bisa membantu sih, tapi juga agak merasa kehilangan juga ya, makanya saya nggak pernah belajar Latin gitu ya. Walaupun kalau saya mau ya mestinya sih bisa saat ini gitu, kalau mau pasti ada resource-nya. Tapi kembali ke seberapa penting untuk belajar Latin hari ini gitu kan. Di zaman itu Latin, Yunani, Ibrani sering dianggap sebagai bahasa pengetahuan. Di perpustakaan Oxford tahun 1605, dari 60 volume yang ada, 66.000 buku di perpustakaan itu, hanya 60 yang dalam bahasa Inggris. Ya, padahal ini adalah perpustakaan di suatu universitas Inggris yang terkenal waktu itu. Hanya 60 dalam bahasa Inggris. Ya, sisanya dalam bahasa lain, ya terutama Latin. Ya, Latin, kemudian ada yang Yunani dan sebagainya juga. Jadi pada waktu itu orang-orang yang mengejar ilmu rata-rata lumayan fasih dalam Latin, Yunani, dan Ibrani. Seperti kalau hari ini orang yang akademis biasanya dia bisa bahasa Inggris gitu. Kalau hari ini, nah bahasa Inggris adalah bahasa internasional sekaligus bahasa akademis. Ada yang bahkan sudah fasih dengan bahasa-bahasa tersebut sejak masih anak-anak. Ya, sama seperti hari ini ada banyak yang anak-anak pun sudah fasih bahasa Inggris. Selain itu para penerjemah KJV dipilih juga karena pengetahuan mereka akan bahasa-bahasa lain yang berhubungan. Jadi bahasa kita bilang cognate language ya, bahasa kognatnya. Itu bahasa yang serumpun dengan Yunani dan serumpun dengan Ibrani ya. Seperti Aram, Persia, Koptik, Syriak, Armenian, dan bahasa Kasdim. Oke, kemudian beberapa penerjemah yang terkenal. Misalnya antara lain ada seorang namanya Lancelot Andrewes. Dia fasih dalam bahasa Yunani. Dia sering menulis renungan pagi, dia tulis dalam bahasa Yunani. Bahkan saat meninggal dia menguasai 15 bahasa ya. Luar biasa ya. Fokus dia ada pada bahasa-bahasa Timur Tengah, menerjemahkan bagian perjanjian lama di sini. William Bedwell fasih dalam bahasa-bahasa Timur Tengah, terutama Arab. Dia juga membuat kamus Persia. Wah, jadi levelnya penerjemah di sini adalah level yang bahkan sudah membuat kamus sendiri bahkan. Ya, luar biasa sekali. Miles Smith, dia yang menulis kata pengantar KJV edisi pertama. Dia rutin membaca bapak-bapak gereja dalam Yunani dan Latin. Dia ahli dalam bahasa Kasdim, Syria, dan Arab. Dia juga fasih dalam bahasa Ibrani, termasuk dalam 12 orang komite terakhir. Henry Saville sangat terkenal karena kemampuan Yunani dan matematikanya, bahkan menjadi guru Yunani dan matematika bagi Ratu Elizabeth pertama. Bisa bayangkan di sini ya. Dia juga banyak menerjemahkan karya Latin dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Jadi bukan hanya menerjemahkan Alkitab, dia sudah terbiasa menerjemahkan karya-karya lain dalam bahasa Inggris. Dia orang pertama yang mengedit keseluruhan karya Chrysostom. Ya,
ini jadi memperlihatkan kualitas dari para penerjemah KJV ini tidak kaleng-kaleng lah kalau istilah sekarang. John Boyce diajar langsung oleh ayahnya yang juga sangat pintar. Saat berusia 5 tahun dia sudah selesai membaca Alkitab Ibrani. Berapa banyak dari kita yang bisa berkata kita sudah selesai baca Alkitab, nggak usah lah dalam bahasa lain, dalam bahasa ibu kita saja. Waktu usia 5 tahun, jarang ya. Banyak anak bahkan belum bisa baca umur 5 tahun. Di antara anak-anak saya sendiri memang beda-beda gitu ya. Yang paling cepat bisa baca dari anak-anak saya adalah Shira, anak kedua saya, anak perempuan saya. Dia sudah sekitar umur 4 tahun dia sudah bisa baca gitu. Tapi Stuart ya dia sedikit, ya dia mungkin 5-6 tahun dia sudah bisa baca. Sergi ya mungkin sekitar 6-7 tahun dia baru bisa baca gitu. Ya, jadi ya banyak anak bahkan belum bisa baca umur 5 tahun. Jangankan membaca dalam bahasa lain dan seluruh Alkitab bahkan. Ya, seluruh Alkitab Perjanjian Lama di sini ya, luar biasa sekali. Saat berusia 6 tahun dia sudah menulis Ibrani dengan tulisan yang indah. Kemampuan Yunani-nya juga hebat. Saat masuk kuliah ia menulis surat kepada guru-guru dan seniornya dalam bahasa Yunani. Saya masih menunggu ada orang masuk GITS melakukan seperti ini ya. Dia adalah seorang pelajar ulung, kebiasaannya adalah belajar di perpustakaan mulai jam 4 pagi. Dan dia nggak keluar-keluar terus sampai jam 8 malam. Jadi dia benar-benar mencintai dunia akademisi di sini. Dia cuma makan 2 kali sehari. Wow, apa zaman itu sudah ada ini ya, intermittent fasting atau apa nih. Nah, dia memiliki salah satu perpustakaan Yunani yang paling lengkap pada zamannya. Dia juga fasih dalam bahasa Ibrani dan termasuk dalam 12 orang komite akhir. Jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, sekali lagi kita bukan ingin berkata bahwa KJV lalu sama levelnya dengan bahasa asli ya, karena sehebat-hebatnya manusia yang paling menentukan Alkitab tiada salah itu adalah inspirasi Tuhan tentunya. Ya, inspirasi Tuhan, ya Roh Kudus yang memastikan Alkitab tiada salah dalam penulisannya. Ya, tetapi kita bilang ya Tuhan bisa memimpin walaupun bukan pada level inspirasi pengilhaman, tapi tentunya Tuhan memimpin ya ketika siapapun orang-orang saleh ingin menerjemahkan Alkitab, semua penerjemah saya yakin berdoa minta tolong kepada Tuhan untuk menuntun mereka untuk bisa menerjemahkan dengan baik. Dan orang-orang ini yang memang sudah punya kemampuan yang luar biasa, ya Tuhan pakai untuk menerjemahkan KJV dengan baik di sini ya. Nah, lebih penting lagi adalah bahwa para penerjemah ini selain kemampuan mereka yang hebat, ya, ini yang lebih penting, memiliki pandangan akan kitab suci yang tinggi. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya, mereka orang beriman, mereka adalah orang Kristen yang ya mungkin kita tidak sepakat dengan semua doktrin mereka, ya tidak semua mereka orang Baptis, kebanyakan mereka saya yakin adalah orang gereja Anglikan ya, dari gereja Inggris ya, tetapi mereka percaya inspirasi. Jadi mereka bukan orang liberal yang jelas, mereka percaya inspirasi, mereka percaya preservasi ya. Jadi semuanya percayakan pengilhaman dan ketiadasalahan Alkitab ya. Nah, ini berbeda dengan banyak tokoh kritik tekstual modern ya, yang dimulai dari liberalisme dengan tokoh-tokoh seperti si Grishba, lalu terus ke yang lain-lain ya, sampai yang modern sekarang ini. Ya, dalam kata pengantar KJV 16:11 terlihat bahwa mereka mengerti pentingnya terjemahan yang mereka lakukan demi iman orang banyak. Ya, selain itu mereka juga menyatakan bahwa mereka bergantung pada Tuhan untuk mendapat hikmat bijaksana dalam menerjemahkan. Tidak ada satupun penerjemah KJV yang dibayar selain dari 12 orang komisi terakhir yang dibayar 30 shilling per minggu selama 9 bulan terakhir. Dan John Harmer dibayar 50 pound satu kali. Sisanya semua melakukan tugas dengan sukarela. Nah, ini berbeda dengan penerjemah banyak versi hari ini yang liberal dan mendapat untung banyak jika dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab yang telah beredar gitu ya. Jadi setiap tahun bahkan sampai sekarang itu selalu muncul versi baru Alkitab. Dan biasanya supaya bisa menjual ya, mereka harus mempromosikan Alkitabnya itu spesial dalam pengertian tertentu. Sehingga bisa muncul Alkitab feminis, Alkitab LGBT, Alkitab macam-macam lah ya. Jadi karena kenapa? Ya mereka punya kepentingan finansial di situ.
ya, kepentingan finansial, ya jadi mereka menerjemahkan lalu menerbitkan untuk dapat uang, karena Alkitab adalah buku yang paling banyak dibeli di seluruh dunia. Ya, sudah pasti ya. Karena orang Kristen ada di seluruh dunia, dan orang Kristen mau baca Alkitab lebih dari hampir semua umat yang lain. Anda tanya orang Buddha berapa banyak yang baca kitab mereka? Sedikit ya. Orang Hindu juga demikian ya. Orang Islam ada baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu ya menurut mereka kan tidak boleh diterjemahkan. Ya, Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, jadi harus dibaca dalam bahasa Arabnya gitu ya, yang ya tentu merupakan suatu barrier juga di sini bagi mereka. Ya, tapi hampir semua kitab yang lain ya, semua agama lain tidak ada yang membaca kitabnya seperti orang Kristen. Orang Kristen, apalagi orang Kristen yang Alkitabiah, yang sudah diselamatkan, kita rindu, bahkan kita membuat suatu kebiasaan bagi kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Jadi Alkitab adalah kitab yang paling banyak buku yang paling banyak dijual, dan itu bagi sebagian orang adalah suatu peluang bisnis gitu. Jadi mereka menerbitkan Alkitab yang semakin aneh gitu ya. Semakin aneh. Ya, padahal sebenarnya banyak juga yang terbitkan Alkitab masih pakai KJV, cuman dikasih ini, misalnya dikasih catatan, dikasih penjelasannya, itu nggak masalah, itu bagus-bagus sekali gitu ya. Saya juga punya banyak KJV seperti itu kan. Ada KJV yang disertai catatan oleh Charles Ryrie, saya punya satu. Ada yang oleh Henry Morris lah, tentang, jadi fokusnya pada masalah creation, penciptaan. Jadi sebenarnya itu masih bisa. Ada yang namanya Alkitab Rainbow ya, Alkitab Rainbow. Jadi kayak di color code ada ininya, ada apanya, bukan LGBT ya, bukan Rainbow LGBT. Jadi Alkitab Rainbow ini sudah ada jauh-jauh sebelum gerakan LGBT. Saya pernah lihat juga Alkitab Rainbow itu, jadi kayak ada 7 tema. Jadi tiap-tiap ayat dalam Alkitab itu, ayat ini sesuai dengan tema apa, dikasih warna apa. Ada tema, misalnya tema janji Tuhan, tema kasih Tuhan, ya tema apalagi ya, tema perintah Tuhan. Saya nggak tahu ya semua temanya apa, tapi mereka membagi Alkitab menjadi 7 tema. Jadi perikop mana tentang tema apa itu diwarnain apa begitu. Namanya Alkitab Rainbow kalau Anda pernah lihat. Alkitab Pelangi. Nah, jadi macam-macam ya. Tapi ya kita bilang di satu sisi ya, antara maksudnya menyediakan suatu pelayanan bagi orang percaya, diseimbangkan dengan mencari untung sebenarnya, mencari untung. Jadi banyak juga penerbit Alkitab mau mencari untung, dan itu bahaya kalau dikombinasikan dengan kritik tekstual, itu kan modern, di mana mereka akhirnya tidak memiliki pandangan yang tinggi tentang Alkitab, dan mereka sekedar mencari untung di Alkitab itu saja, sehingga ya tadi itu muncul berbagai jenis Alkitab yang aneh-aneh ya. Bayangkan Alkitab feminis, Alkitab LGBT. Apa maksudnya Alkitab LGBT ya? Alkitab tidak mendukung LGBT sama sekali, tapi Anda bisa membayangkan kekacauan, korupsi yang mereka timbulkan ketika mereka membuat Alkitab seperti itu. Oke, selanjutnya kita masih lihat ya beberapa di sini. Alkitab Wycliffe. Sekarang kita lihat ini Alkitab Wycliffe. Ini kita bahas karena signifikan, adalah Alkitab terjemahan Perjanjian Baru yang lengkap ke dalam bahasa Inggris yang paling pertama. Jadi Alkitab Inggris pertama yang lengkap Perjanjian Barunya. Perjanjian Lamanya selesai 2 tahun setelah kematian Wycliffe oleh teman-temannya. Jadi namanya adalah John Wycliffe. Dia sering disebut sebagai bintang fajar reformasi karena dia hidup sebelum zaman reformasi, tapi kayak mendahului. Dia kayak seorang reformator yang kecepatan gitu ya, kecepatan. Dia hidup di abad 14, reformasi terjadi 200 tahun setelah dia. Waktu itu Roma Katolik sangat berkuasa, dan adalah kebijaksanaan mereka untuk tidak mengizinkan orang biasa membaca Alkitab. Jadi adalah bertentangan dengan kebijakan Katolik waktu itu untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa biasa. Bahkan belajar teologi pada zaman itu pun tidak banyak memakai Alkitab, tapi mempelajari dan memperdebatkan tulisan para bapak gereja. Jadi misalnya mengenai doktrin mereka berdebat, tapi Agustinus ngomong begini, tapi Jerome ngomong begini, tapi Origen ngomong begini, tapi Aquinas ngomong begini, dan lain sebagainya. Jadi memperdebatkan doktrin itu memperdebatkan apa kata bapak gereja. Itu salah ya.
Nah, bahkan kalau Anda masih ingat ceritanya, Luther itu bisa sampai kepada keselamatan karena iman saja, karena dia membaca tulisan Paulus dalam kelas tulisan-tulisan klasik gitu. Jadi mempelajari tulisan Paulus itu bukan dalam kelas eksegesis gitu, kayak kita hari ini kan kalau di GIDS atau di STT itu kita eksegesis Alkitab ya. Tapi mereka tidak waktu itu. Ya, mereka mempelajari bapak-bapak gereja, dan Luther justru membaca kitab Roma itu dalam kelas yang namanya tulisan-tulisan klasik. Jadi tulisan Paulus dianggap tulisan klasik bahkan. Gitu. Ya. Nah, Wycliffe tentunya sebagaimana banyak orang waktu itu adalah imam Katolik ya, seorang Katolik, tapi pada pertengahan usianya 30 tahun ia melawan Katolik. Ya. Jadi dia, makanya kita bilang dia seperti reformator yang kepagian gitu ya, reformator yang kepagian, bintang fajar reformasi. Wycliffe menentang banyak doktrin Katolik ya, termasuk transubstansiasi ya, doktrin bahwa apa itu hosti dan itu menjadi daging literal gitu. Dia menentang kepausan, imamat Katolik, dan doktrin Alkitabnya Katolik. Nah, Wycliffe menerjemahkan Alkitab dari Latin ke bahasa Inggris. Ya, jadi karena waktu itu dia tidak punya ya manuskrip-manuskrip Yunani yang cukup, jadi penerjemahan dia memang ada kelemahan. Penerjemahan dia itu bukan dari bahasa asli dari Yunani Ibrani, tapi dari Latin. Jadi terjemahkan dari Vulgate ke Inggris. Tapi itu pun dia dianiaya ya oleh gereja Katolik waktu itu. Dia berulang kali diadili ya, walaupun dia sering lolos dengan bantuan teman-temannya di kerajaan Inggris. Karena untuk sementara waktu banyak bangsawan Inggris itu mendukung Wycliffe karena mereka tidak suka paus campur tangan dengan politik Inggris waktu itu. Gitu ya. Tapi saya pernah baca biografi Wycliffe. Banyak bangsawan Inggris waktu itu tidak suka paus ikut campur dalam politik Inggris, namun masih takut dengan kuasa rohaninya paus gitu. Sehingga ketika akhirnya tercium bahwa John Wycliffe tidak setuju dengan transubstansiasi dan segala macam, akhirnya didapatkan suatu serangan rohani, serangan doktrinal terhadap Wycliffe, dan dia diekskomunikasi ya, dan semua orang yang mau menolong dia diancam diekskomunikasi. Akhirnya para pendukung dia tidak bisa lagi. Nah, akhirnya dia ditangkap ya, diadili, dicopot gelar-gelarnya, tulisannya dilarang. Dan Wycliffe meninggal tidak lama setelah itu dalam tahanan rumah kalau saya tidak salah. Tapi Katolik merasa tidak puas karena setelah Wycliffe meninggal, pengikut-pengikutnya itu jalan terus ya, pengikut-pengikutnya jalan terus dan menyebarkan terjemahan dia, dan akhirnya membentuk suatu gerakan yang cukup besar, sehingga Katolik makin marah dengan si Wycliffe ini walaupun dia sudah mati, sehingga Paus Martin kelima menggali kembali tulang-tulangnya dan membakarnya. Jadi dia diadili lagi setelah dia mati gitu ya. Ada suatu praktek yang mereka lakukan pada waktu itu, tapi itu tidak berhasil untuk meredam ya gerakan pengikut Wycliffe yang disebut Lollards ya, kelompok Lollards di sini ya, kelompok Lollards yang membaca Alkitabnya, dan ini membuka jalan, mempersiapkan ya 150-an tahun ke depan akan terjadi meledaknya reformasi, kaum Anabaptis dan sebagainya ya, yang lepas dari reformasi ya, dan mempersiapkan untuk itu. Oke, kemudian poin nomor 3 adalah Tyndale Bible ya. Tyndale Bible, ini William Tyndale namanya, nama orangnya, adalah Alkitab Inggris pertama yang didasarkan pada teks Yunani. Ya, Tyndale hidup semasa reformasi ya, sampai dengan 1536. Waktu itu Inggris masih sangat tunduk pada Katolik ya. Tyndale bertobat dari Katolikisme dan mulai mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Tyndale percaya doktrin gereja lokal, baptisan selam atas orang percaya. Intinya dia sudah menjadi orang baptis sebenarnya ya. Bahwa penatua haruslah orang yang menikah, dan bahwa orang awam haruslah dapat membaca Alkitab ya, jadi dia sudah berpegang pada prinsip-prinsip baptis. Pada waktu itu orang dilarang untuk menerjemahkan Alkitab. Tyndale melawan hukum ini ya, tapi ia sadar bahwa terjemahannya tidak dapat dilakukan di Inggris, sehingga dia pindah ke Eropa. Karena memang reformasi waktu itu dimulai di Eropa, jadi sempat Eropa sedikit lebih bebas dari Inggris ya. Jadi banyak orang Inggris yang dianiaya lari ke Eropa waktu itu ya. Pertama dia lari ke namanya Hamburg, lalu Cologne, ini di Jerman ya.
Di Kolon dia hampir ditangkap oleh mata-mata Katolik, tapi masih dapat melarikan diri bersama terjemahan Matius yang sudah selesai dicetak ke kota Worms. Di sana ia menyelesaikan percetakan PB, sepertinya sekitar 6.000 eksemplar atau kopi edisi pertama dicetak di Worms. Ya, jadi Alkitab Tyndale sangat berpengaruh, bahkan mempengaruhi juga KJV karena ada frase-frase yang diambil juga dari Tyndale oleh KJV. Dan Alkitab Tyndale harus diselundupkan ke Inggris. Ya, Alkitab ini dinyatakan terlarang dan yang memilikinya ditangkap, ya, dibakar. Hari ini masih hanya tersisa 2 kopi edisi pertama yang masih eksis sampai hari ini. Gitu. Tapi pasti sudah jadi barang antik ya dan lumayan mahal, entah di museum mana ini. Tyndale akhirnya tertangkap pada tahun 1535 karena dikhianati seorang temannya. Ya, ia dipenjarakan cukup lama di Brussels, di Belgium, dan berhasil memenangkan kepala penjara selama dia di penjara, jadi mirip dengan Paulus. Ya. Tapi akhirnya ia mati di tiang bakar. Ya. Bahkan dalam pemenjaranya, Alkitab Tyndale menjalani percetakan sebanyak 3 edisi oleh teman-temannya di luar sana. Dan pada saat penangkapannya, Tyndale sudah menerjemahkan seluruh PB dan juga PL dari kitab Kejadian hingga 2 Tawarik dan juga kitab Yunus. Dan Alkitab Tyndale adalah terjemahan yang sangat baik, bahkan para penerjemah KJV banyak meminjam kalimat dari Alkitab Tyndale. 80% dari kalimat-kalimat di KJV berakar dari terjemahannya Tyndale. Dan kalau Anda tertarik dengan Tyndale ini, ada filmnya sebenarnya ya. Anda bisa lihat filmnya itu di YouTube juga ada sih, cuma saya lupa, A Lamp in Darkness atau apa begitu, saya lupa. Dan ada satu kisah yang menarik ya tentang Tyndale ini, memperlihatkan providensia Tuhan. Pernah ada seorang uskup agung di Inggris waktu itu yang sangat marah dengan Tyndale dan penerjemahannya, dan dia punya anak buah. Si uskup ini nggak tahu bahwa anak buahnya ini sebenarnya temannya Tyndale gitu. Ya. Jadi dia bilang sama anak buahnya, wah ini kita harus hancurkan terjemahan Tyndale gitu kan. Lalu anak buahnya, karena dia teman Tyndale, dia bilang begini, bagaimana kalau kita beli Alkitab Tyndale dari pasar gelap gitu kan, karena kan nggak boleh terang-terangan kan, Alkitab Tyndale diselundupkan. Bagaimana kalau kita beli dari pasar gelap lalu kita bakar supaya nggak jatuh ke tangan orang? Oh iya, boleh kata uskup itu. Cobalah kamu pakai uang kas gitu kan, uang kas gereja, kamu beli Alkitab Tyndale dari pasar-pasar gelap, supaya kita bakar begitu. Nah, tanpa si uskup ini tahu, si temannya Tyndale ini pesen langsung dari Tyndale gitu. Jadi dia membayar Tyndale gitu, untuk Alkitabnya ditransport dan dibakar gitu. Ya memang sih Alkitabnya dibakar, tapi kan dibeli gitu di Bali, dibeli dengan keuntungan untuk Tyndale untuk bisa mencetak lebih banyak Alkitab lagi. Jadi uskup ini yang menentang Tyndale tanpa dia sadar, dia membiayai pekerjaannya Tyndale sebenarnya. Itu ada satu kisah yang saya pernah baca gitu ya tentang Tyndale di sini. Oke, tapi ini semua tentu adalah atas ini ya, kita melihat jadi Alkitab bisa sampai ke tangan kita itu sudah banyak orang yang berkorban, mulai dari para rasul pertama, penerjemah awal ya. Nah, nanti mungkin di minggu depan di kelas selanjutnya, pelajaran 14 nanti, kita akan lanjutkan, kita akan mungkin komentar sedikit tentang yang Indonesia punya, ya situasi penerjemahan di Indonesia, dan kita akan coba selesaikan karena rencananya minggu depan bisa jadi adalah pelajaran terakhir, pelajaran 14 ya, sesuai dengan jadwal, karena mestinya habis itu kita final test, tapi kita akan lihat nanti selesai tidak selesainya atau sampai kemana gitu. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu kelas kita hari ini. Silakan dipelajari ya, dan sampai ketemu lagi. Maranatha.